Apa itu silogisme? Ya kita bicara logika aja. Apa itu silogisme dalam logika? Kalau kamu mau ngomongin logika, ayo. Itu nggak ada di Alkitab, nggak ada di Al-Quran. Jelaskan apa itu silogisme dalam logika. Ya, kita ini kan orang nggak sekolah kan, jadi Ya bicara. udah, kalau nggak sekolah nggak usah soal diskusi sama saya masalah logika. Kalah nanti logika kamu. Time, jangan mejeng doang di sini. No, yang mejeng di tanah Arab aja boro-boro berguna. Kamu apalagi nggak berguna sama sekali kok. Loh, saya kan nggak nyebut merek. Tanah Arab itu luas loh, nggak cuman Arab yang ada di sana. Apa kamu mau merasa memang yang saya sebutkan itu? Ya sudah. Udah saatnya sadar memang yang mejeng di tanah Arab itu memang nggak berguna. Terus ngapain berbondong-bondong ke sana gitu kan ya? Udah apa? Itu kan mejeng di situ kan. Ada apa lagi? Itu kan nggak berguna. Maksudnya itu kan bersifat sementara, fana gitu kan. Ya sudah, nggak usah terlalu. Oke? King ini nggak bisa naik ya. Sudah, saya mute aja, berisik kamu. Ya udah, kita doa dulu ya teman-teman ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kita mohon supaya apa yang kita kerjakan berkenan di hadapan Tuhan Allah Juru Selamat kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa sumber kebajikan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Engkau telah memberikan kesempatan nafas kehidupan kepada setiap dari kami untuk sekian kalinya. Kami telah pergunakan dengan baik ya Bapa, terutama pada saat hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami semua melalui aplikasi TikTok ini untuk mewartakan, mendengarkan, dan juga saling menyemangati satu sama lain di dalam Kristus, Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam firman-Nya kami hidup dan kami menjalankan apa yang telah Ia nyatakan kepada kami. Kami percaya bahwa apapun yang kami wartakan, yang bersumber dari Putramu yang telah menjadikan dirinya sebagai kurban yang sempurna, dan untuk selama-lamanya kami percaya bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik sesuai yang Engkau kehendaki ya Bapa, bukan atas kehendak kami pribadi masing-masing. Ya Bapak, lihatlah anak-anak-Mu yang tersebar di muka bumi ini, agar Engkau selalu pelihara, agar Engkau selalu jaga, siapapun dari mereka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Putramu sendiri, sesuai dengan apa yang dikatakan Putramu sendiri, bahwa Engkau mengasihi anak-anak-Mu tanpa Engkau beda-bedakan. Ya Bapak, oleh sebab itu kami percaya dalam kasih-Mu, Engkau mau menjadikan kami satu, supaya yang dikehendaki juga oleh Putramu dalam doanya, kami menjadi satu kawanan dan satu gembala di dalam Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah meletakkan kunci itu di atas Petrus, Rasul yang Ia pilih di antara yang sederajat ya Bapa. Segala pemohonan yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus Allah yang samawat liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakun masyiatuka kama fis sama'i kadzalika lal ard atina khubsana kafafa yaumina waghfir lana khatayana kama nahnu naghfir liman akhta ilaina wa la tudilna fit tajrib lakin najina minasyirir li'anna lakal mulka al quwata al majid lil abadi dahirina amin. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Assalamualaikum ya Maryam, ya mumta'aliyatan ni'mah, Rabbu ma'aki, mubarakatun anti fin nisa'i, wa mubarakatun samrat badniki sayyidina Yasu'a al-Masih. Ya Qaddisa Maryam, ya walidatullah, salli li ajlina nakhtu hatta al-an, wa fi sa'ati mautina. Amin. Al-majudu lil ab, wal ibn, wa ruhul kudus, al-an, wa kul awanin, wa ila tahir-tahirin. Amin. Bismil ab, wal ibn, wa ruhul kudus, alillahi wahid. Amin. Mari kita lanjutkan ya. Teman-teman, terima kasih yang sudah bantu doa. Terima kasih teman-teman yang sudah tetap layar, yang sudah memberikan berkat oleh gift. Terima kasih ya. Teman-teman jangan lupa untuk share, copy link sebanyak-banyaknya ya, salin link. Juga bagikan ulang. Ya, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus berkati sekali lagi. Salve brother, salve, salve. Salve teman-teman semuanya. Salve. Oh, ada Frater, Damian, salve Frater. Cari rest area dulu, soalnya itu berisik di pinggir jalan. Bisa buka kamera kan? Nah, silakan dibuka dulu kameranya, terus pastikan latar belakang suaranya tidak mengganggu. Ya, silakan dibuka mic-nya, Pak. Dari Islam atau dari Kristen?
Islam bang. Islam. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ini topiknya apa nih bang ya? Yesus adalah. Yang buta huruf sama setahu saya cuma nabi Anda yang Anda ikuti. Anda tidak buta huruf kan? Kalau misalkan Anda buta huruf juga harusnya Anda yang diangkat jadi nabi karena Anda adalah sosok yang terlihat jadi eksis. Kalau yang itu kan nggak ketahuan. Bisa baca kan? Bisa baca kan? Loh, Anda jangan ketawa. Kok Anda malah ketawa? Anda harusnya berpikir. Silakan. Bos belum apa-apa udah pada panas nih bos nih. Ya karena adanya Islam itu membuat suasana jadi panas. Ya sudah, nggak usah terlalu membongkar. Saya itu sebagai host sudah jadi netral, berusaha untuk netral, untuk tidak membongkar Islam sedalam-dalamnya. Ini malah Islam begitu jujur. Memang kalau ada Islam kita jadi panas, gitu loh. Paham tidak? Kenapa justru bangga dengan hal itu gitu loh? Justru harusnya malu gitu. Saya sudah diam dari tadi, saya nggak mau ngomong apa-apa. Kamu malah bilang, kok baru ini udah panas ya? Iya karena ada Islam gitu loh. Kan kamu Islamnya. Baru satu kamu. Itu sebab makanya ada banyak jadinya malah tambah panas ya kan? Coba kalian sebenarnya gini ya, saya bingung sama kalian nih, oten-oten. Kalian mau gunakan cara gimana pun gak bisa meyakinkan kita orang Islam, gak bisa. Iya memang. Lalat untuk kita meyakini lalat bahwa sampah itu busuk, bau itu susah. Memang betul Pak. Karena lalat itu ya tetap sukanya sama sampah dan busuk itu lalat Pak. Begitu. Terus apa Bapak mau? Seperti itu terus? Enggak kan? Ya sudah. Terus apalagi? Mau curhat apa lagi Pak? Makanya saya tahu bagaimana kejanggalan hati seorang Islam itu seperti Bapak yang menjadi perwakilan di sini tuh saya tahu gitu loh. Makanya Bapak berusaha untuk mencari jawaban. Makanya jawabannya hanya pada Yesus. Karena Yesus satu-satunya Tuhan Allah yang berani mengatakan, marilah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Karena kalau misalkan ke Allah Bapak, konsekuensinya ada di dalam Al-Maidah 101. Allah itu nggak mau ditanya-tanya. Nggak, orang-orang beriman ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu banyak tanya gitu loh. Coba lihat Yesus. Yesus baru memulai karyanya ketika ditanya-tanya orang, Yesus itu tidak kabur, tidak memasang barikade. Jangan Bos yang sendiri kan yang buat topik, ya kan? Yesus Allah. Tanya saya, giliran saya tanya, bosnya marah-marah. Mana nih ya bos nih? Udah jualan aja, bye-bye. Udah fokus jualan aja, nanya juga belum, saya juga nggak marah-marah. Kalau saya marah itu seperti yang ada di dalam surah Abasa ayat pertama, Abasa wa tawalla. Siapa itu yang bermuka masam? Muka saya nggak masam, muka manis begini dibilang muka masam. Saya nggak marah loh, saya nggak seperti junjungan kamu yang mukanya masam. Nanya juga belum. Ya. Pertanyaan pun itu aja. Ya sudahlah ya. Kamu buka dalam Quranmu sendiri siapa yang bermuka masam, bukan Joseph. Di situ tidak tertulis wahai Joseph yang bermuka masam. Yang bermuka masam itu junjungan kamu sendiri kok. Saya yang dibilang bermuka masam sih. Ya, saya itu mukanya seperti ini gitu kan. Ada muka masam ketawa-tawa. Salve, brother. Ya, sampai Jo. Lanjut Jo. Lanjut. Oke. Thank you, brother. Thank you teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya. Brother, aku isi... Oh ya, udah. Takut lupa, brother. Oke, kita lanjut ya. Emang kamu siapa masuk dalam kitab? Nah, itu dia. Yang masuk dalam kitab harusnya orang-orang yang berpengaruh. Kalau memang benar. Berpengaruh dalam apa? Berpengaruh, contoh, dalam hal-hal yang tidak penting pun bisa dikatakan berpengaruh. Harusnya dapat jatah 1 jadi 11. Itu kan berpengaruh ya. Shalom, hasbullah. Shalom, semangat melayani, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Oke, terima kasih Kak Yani, Tuhan Yesus berkati. Shalom, hasbullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabil masihi ilal hakiki wa barakatuh. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ini dia yang nge-like atau saya nge-like ya teman-teman ya?
Saya yang nge-lag. Oh, oke. Tapi udah bilang. Udah nggak nge-lag. Oke. Terus ada yang mau disampaikan atau mau ditanya? Saya mau bertanya kayaknya ya. Boleh. Eh, Masnya ini pertama ini murtadin bukan ya? Terserah, kalau Islam bilang saya murtadin pun nggak jadi masalah. Karena sebutan itu tidak penting bagi saya. Terserah. Apapun itu. Yang jelas saya telah menyelesaikan tugas saya sebagai seorang Islam dan saya mengikuti satu-satunya jalan kebenaran yang selama ini Islam dambakan dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan-jalan yang kau ridhoi, bukan jalan yang sesat. Yaitu jalan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Ana huwa thoriq al-haq al-hayah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang Yesus tawarkan. Maka setelah saya selesai mencari jalan itu dalam Islam, saya temukan itu di dalam Yesus. Makanya saya telah menyelesaikan perjalanan di dalam Islam. Kalau kamu masih Islam berarti kamu masih berjalan-jalan cari jalan yang benar. Ya, saya sudah di jalan yang lurus ini yang benar. Oke, jalan yang lurus yang ditawarkan oleh siapa? Itu kan di surat Al-Fatihah ada. Oke, di surat Al-Fatihah. Coba sekarang saya tanya, kalau memang Allah memberikan jalan yang benar, sementara dalam suatu hadis yang sahih, Nabi kemudian memecah orang-orang yang berada di dalam jalan yang benar. Jalan yang benar itu hanya satu kan? Jalan yang benar itu hanya satu. Kita berbicara mengenai iman, agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Pertanyaan saya, Islam sesuai dengan hadis Nabi yang sahih terpecah menjadi 73 golongan. Semua mengaku Islam, termasuk Syiah sekalipun. Termasuk orang-orang Salafi yang dituduh Wahabi. Termasuk orang-orang Mujassimah, kalau misalnya masih ada. Termasuk orang-orang Aswaja Asy'ari, Aswaja Maturidi. Sekarang pertanyaan saya, dari 73 golongan yang baru saya sebutkan hanya 4 atau 5 itu, yang mana yang Islam? Yang Islam itu yang menjalan itu yang takwa. Yang takwa doang. Yang takwa doang sudah dijawab oleh Rasul Yakobus, oleh Rasul kami Yakobus 2 ayat 19. Kamu percaya hanya ada satu Allah saja itu baik, namun setan pun gemetar akan hal itu. Setan pun bisa taat kepada Tuhan Allah. Ya, yang takwa, yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya semuanya. Ya, setan pun mendekati Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Setan tidak bisa bertobat. Iya kan, setan juga kan makhluk juga. Ya sudah, berarti apa bedanya Islam dengan setan kalau begitu? Maksudnya, kalau takwa itu kita kan semuanya itu sama gitu. Ya sama, berarti apa bedanya Islam dengan setan kalau begitu? Salah nggak dengan omongan saya? Bedanya kan ini apa namanya? Beda ajarannya aja sebetulnya. Bukan beda ajaran, sama ajarannya, cuman beda kulit luarnya aja. Udah apa? Yang mau ditanya aja mengenai Kristen aja, mengenai Yesus Kristus aja. Saya pusing kalau ngomongin ajaran yang itu, berputar-putar. Saya tahu Mas ini orang pintar ya, saya tahu. Amin. Tuhan Yesus berkati selalu. Siapapun kita, ketika kita ingin mencari kebenaran, Tuhan Yesus katakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapapun kamu, mau kamu berasal dari keluarga yang seperti apa, apapun latar belakang kamu, kalau memang kamu mengikuti Yesus dan bersungguh-sungguh dan ingin mencari kebenaran, Tuhan Yesus sudah mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Veritas di Bitfos. Kalau kamu nggak mau mencari kebenaran, ya kamu jadi Islam. Seperti itu saja. Saya tahu Mas itu tahu tentang Islam, semua tentang Islam pasti Mas paham gitu ya, sama tentang keyakinan Mas juga kayaknya paham, lebih paham malah. Saya ingin tanyakan apa yang menjadi dasar Mas itu sehingga Mas itu yakin gitu, apa namanya, apa yang Mas lakukan itu akan diterima oleh Tuhan Mas, gimana? Dalam artian apa? Coba pertanyaannya secara spesifik dan lebih agak mudah dimengerti. Iya. Kan Mas hidup itu kan mencari ridho dari Tuhan. Apa
apa yang menjadi dasar Mas itu, ganjaran apa sehingga Mas itu dapat eh, mendapatkan surganya Allah atau Tuhan. Oh, paham saya. Bagaimana jadi orang Kristen itu bisa sampai kepada kebahagiaan dunia? Ya gampang. Ikut Yesus pertama mula sebagai langkah mula-mula. Satu, yang Yesus katakan dalam Yohanes 11 ayat 25 diantaranya. Dari banyak ayat ya. Salah satunya Yohanes 11 ayat 25. Kata Tuhan Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati." Kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bukan berarti kamu kebal terhadap kekerasan fisik atau apapun, tetapi kehidupan setelah dunia. Bahwa artinya setelah kehidupan setelah dunia, Yesus menjanjikan kehidupan yang baru. Bukan di tempat yang fana di dunia ini, melainkan tempat yang berbahagia, yaitu di sorga. Seperti yang disabdakannya juga di dalam Injil Yohanes. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab aku pergi, di mana di tempat aku berada, kamu pun berada." Kita tahu di dalam Alkitab, Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Yesus terangkat naik ke sorga. Maka ketika Yesus berada di sorga, ketika Tuhan Yesus telah mengatakan sebelumnya bahwa di mana Tuhan Yesus berada, kita berada, sudah pasti kita telah terjamin bahwa tempat setelah kita menyelesaikan perjalanan di dunia kepada orang yang percaya dan memperbuat segala sesuatu yang kita imani, tempatnya adalah berbahagia bersama dengan Yesus Kristus dan para kudus. Itu sebab kunci utama dalam kekristenan bukan hanya mengimani, tetapi juga iman didasari dengan perbuatan. Apa artinya iman dengan perbuatan? Konsep sederhananya adalah seperti yang selalu dinyatakan dalam kehidupan orang-orang Kristen, yaitu hukum kasih. Makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, itu adalah salah satu bentuk perbuatan atas iman kami. Kami mengimani Yesus karena di dalam Alkitab Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia." Kita mengimani Allah adalah kasih. Maka ketika kita mengimani Allah yang adalah kasih, itu adalah kita juga berbuat yang sama seperti Allah, yaitu mengasihi. Bagaimana kasih Allah? Kasih Allah di dalam Tuhan Yesus dikatakan dalam Matius 5 ayat 45 adalah kasih yang tidak terbatas. Artinya kasih yang melampaui. Bukan seperti Islam dalam hukum kisosnya dalam Al-Maidah ayat 45 misalkan. Wal anfa bil infi, ya, wal aina bil aini. Bahwa mata diganti dengan mata, ya kan? Di dalam Islam, hukum Taurat mata ganti mata itu masih ada loh dalam surah Al-Maidah 45. Nanti saya tanyakan dengan Islam. Berani nggak mereka jawab kenapa hukum Taurat belum selesai? Kenapa masih ada hukum kisos? Sementara Tuhan Yesus telah menyelesaikan itu, menggenapi itu dengan hukum kasih. Makanya tidak ada lagi balas nyawa ganti nyawa. Makanya Tuhan Yesus bilang, "Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu." Nah, itulah yang menjadi salah satu dasar perbedaan antara keyakinan saya yang lama dengan yang sekarang, bahwa kami mencapai kebahagiaan itu bukan atas dasar kami itu membenci, tapi atas dasar kami mengasihi. Itu sebab orang Kristen kalau dikatakan radikal, kami membela Kristus itu atas dasar karena kami telah ditindas. Dan itu bukan hanya dengan kekerasan, tapi dengan mewartakan firman seperti ini pun, orang-orang Islam pasti kepanasan. Lihatlah kolom komentar di bawah. Seperti itu, Bro Hasbullah. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Itu kan apa namanya, Tuhan. Ya. Tuhan. Ya, silakan Prater. Ya, sebentar, saya tambahin sebelum kamu bicara Hasbullah. Maaf ya, untuk Pak Hasbullah, mungkin kan kalian kan selalu mendalami seperti ini. Apa yang kami yakini, itulah yang kami imani. Selesai kan begitu kan? Nah, tetapi di dalam kami sebagai orang-orang yang memeluk namanya agama Kristiani, iman itu harus selalu diuji. Makanya kami mengatakan, iman itu senantiasa belajar. Artinya apa? Menguji segala sesuatu, menguji segala ilmu kalam, ilmu nafsi, ilmu kalib, dan segala macam yang ada. Jadi tidak sembarang orang. Ya. Jadi kami bukannya sekedar tahu iman buta selesai, tidak. Tapi kami berusaha untuk mendalami itu. Benar tidak apa yang diajarkan ini? Sungguh-sungguhkah apa yang diajarkan ini? Kalau memang itu sungguh-sungguh dan itu baik untuk kami terima. Tapi ketika itu sudah tidak ada gunanya lagi, kami buang. Karena apa? Sejatinya iman Kristiani itu senantiasa mempelajari apa yang ada, apa yang bisa didapat. Bukannya sekedar saya iman, saya percaya, selesai gitu. Tidak bisa. Berarti bukan berarti orang yang iman secara buta, mengekor di belakang tapi tidak pernah mengetahui apa yang diimani itu. Ya, begitu ya. Oke, terima kasih Frater.
Saya tahu nggak, bentar ya Bro Hasbullah, sebelum melanjutkan saya iklan sedikit. Tahu nggak kenapa saya senyum-senyum? Bukan karena suara latar belakang frater, bukan. Saya melihat kelakuan orang Islam di bawah udah diteriakin, dipanggil-panggil pakai 2 speaker. Speaker di belakang saya ini masih kedengeran samar-samar kan? Sama speaker yang di belakang frater Abana lebih keras. Tapi mereka lebih anteng di roomnya Joseph karena mereka tahu lebih tertarik untuk berbicara sama Joseph dengan orang dengan eksistensi yang bahkan mereka tidak tahu. Ya, lebih tertarik congornya Joseph daripada congor yang itu ya. Iya, makanya secara nggak sadar kalian itu sudah mengakui kok lebih anteng di roomnya Joseph daripada kalian harus membentur-benturkan kepala ke tanah ya. Lebih berguna kan? Yapping-yapping di roomnya Joseph, typing-typing ya. Itulah Islam dengan sifat denialnya sendiri. Tapi ya udah ya, kita lanjut lagi. Gimana Mas Hasbullah? Ada lagi pertanyaannya? Ya begini kan, apa namanya, sebelum Kristen lahir itu kan ada apa namanya, terdahulu seperti apa Hindu, Buddha ya. Kristen itu kalau nggak salah ketiga ya, agama ketiga. Itu apa namanya, orang Kristen kan baru muncul. Itu gimana itu sebelum agama itu muncul, itu orang Kristen itu menyembah apa gitu? Kita percaya bahwa label Kristen itu memang baru ada pada saat Kristus dalam inkarnasinya atau menyatakan kemudian untuk menggenapi yang ada di dalam perjanjian baru. Tetapi bukan berarti sebelum Kristus tidak ada kemudian pernyataan diri bagaimana Allah itu. Kita baca dalam perjanjian lama bahwa Allah dalam pribadinya yang pribadinya yang dalam hakikat yang Esa, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu sedari mula sudah ada. Gitu loh, untuk menyatakan diri. Salah satunya dengan cerita bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian bagaimana dalam Alkitab juga mencatat peristiwa Abraham. Itu terjadi ribuan tahun sebelum Masehi. Dan itu artinya adalah keberlanjutan suatu yang dinamakan dengan wahyu. Jadi eksistensi kekristenan bukan berarti dalam pola pikir manusia bahwa Kristus baru ada saat Kristen itu ada. Atau sebaliknya, Kristen baru ada setelah Kristus ada. Tidak seperti itu. Itu yang dinamakan dengan kontinuitas atau keberlanjutan. Bahwa dalam urutan pewahyuan, Allah itu dalam Ibrani, makanya dicatat dalam Ibrani 1 ayat yang pertama, itu dikatakan apa? Setelah pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita dengan perantara nenek moyang dan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang tunggal yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris yang berhak menerima segala sesuatu. Melalui firman-Nya Ia menopang segala sesuatu. Artinya apa? Allah sebelum segala sesuatu itu terjadi sudah merencanakan apa yang dinamakan dengan pewahyuan. Nah, kamu lihat, kita bisa lihat itu dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Bagaimana Allah sendiri berbicara kepada kepada Hawa tentang keturunannya. Dan keturunan perempuan itu artinya apa? Allah telah mempersiapkan sebagaimana wahyu yang akan manusia terima dari zaman sebelum kedatangan Kristus sampai pada saat kedatangan Kristus dan sampai dengan zaman sekarang ini. Makanya keberlanjutan pewahyuan itu masih ada. Dan sampai dengan detik ini, sekalipun Kristus dan para rasul tidak bersama lagi dengan kita, secara kasat mata, Kristus juga telah menjanjikan dan juga telah menyatakan bahwa kita akan selalu senantiasa dibimbing dengan pewahyuan yang terus berkembang sampai dengan saat ini, yaitu dengan Roh Kudus. Nah, itu sebab kalau dengan pertanyaan kalau misalkan ini duluan ini enggak, kita baca dalam Alkitab. Islam pun akan melakukan hal yang sama, tapi bedanya secara historis, Islam tidak akan mampu memberikan data secara faktual sejarah. Apakah betul Islam sudah ada jauh sebelum Muhammad lahir misalkan? Tidak berani, gitu. Sementara kalau kita ngomong kekristenan itu tidak hanya baru mulai pada saat Kristus, tidak. Itu keberlanjutan. Orang-orang Yahudi yang percaya menjadi pengikut Yesus itu bukan berarti mereka baru. Tidak, mereka melanjutkan apa yang sudah semestinya. Makanya dalam Galatia 3:27 sampai dengan 29 dikatakan apa? Oleh sebab itu tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi orang merdeka. Karena kamu semua satu di dalam Kristus. Karena kamu satu baptisan di dalam Kristus, kamu pun berhak disebut sebagai keturunan Abraham. Nah, artinya apa? Artinya itu keberlanjutan. Bukan Kristus memperbarui dalam artian mengadakan sesuatu yang tidak ada jadi baru. Bukan, Kristus memperbarui apa yang sudah ada.
Makanya ada suatu syair yang dibuat oleh Kudus kami, itu ada disebut ya, salah satu syairnya dalam bahasa Indonesia. Surut sudah, tata lampau, tata baru tampillah. Nah itu artinya bahwa Kristus itu memang sudah dijanjikan sebelum kedatangannya. Bukan berarti Kristus baru ada, dia baru ada itu saat itu, bukan. Gambaran tentang anak manusia contoh dalam Daniel 7 ayat 13 itu sudah ada. Gitu ya. Jadi pewahyuan itu terjadi secara kronologis, berurutan. Begitu, hasbullah. Beda dengan Muhammad. Kalau saya tantang Islam, ada nggak berani temukan nubuatan tentang Muhammad? Tidak ada. Ya kan dilihat dari sejarah kan bisa. Ya memang ada di luar dari sejarah mencatat kebenaran adanya eksistensi yang bernama Muhammad. Terus kan Coba jawab dulu sama saya. Ada nggak ilmuwan-ilmuwan atau sejarawan yang mengaku ada eksistensi, ada seseorang yang bernama Muhammad? Ada nggak? kalau itu saya kurang tahu ya, soalnya Nggak ada. Bahkan kisah hidupnya Muhammad sendiri itu ditulis 400-300 tahun, 200-300-400 tahun setelah Muhammad wafat. Kisah hidupnya secara lengkap loh ya, yang ada di selawat-selawat kalian di umur ke-30. Nah, itu baru ada 200 tahun, 300 tahun. Yesus kabur dia. Saya nggak turunin ya, dia kabur sendiri. Karena begini ya, Joe ya. Lebih-lebih ya untuk pribadi mereka ini ya. Kalau kita tanya tadi seperti yang Joe katakan tadi ya, di mana sumber yang mengatakan secara historis bahwa ada pencatatan di luar naskah kitab mereka atau ilmu mereka, kalamnya mereka. Ada nggak seperti itu? Tidak pernah. Bahkan yang notabene ya, maaf, yang sampai menggunakan tahun hijriyah pun juga tidak ditemukan. Artinya apa? Inilah yang menjadi disambiguitas atau ketidaksambungan suatu peristiwa sejarah dengan peristiwa iman. Benar. Saya sampai sekarang ya, saya mencari semua situs-situs Islam. Ada nggak yang terhubung antara peristiwa yang terjadi di Quran dengan peristiwa yang terjadi di Islamic Awareness? Tidak pernah mencatat. Salah satunya yang mencatat apa? Sebelum lahirnya bahasa Arabia, muncul bahasa-bahasa Semitik. Dan itu pun masih 500-an tahun. Belum 600. Belum lahir Nabi kalian bahkan. Jauh lebih kuno, artinya apa? Kekristenan zaman kuno lebih dulu ada sebelum lahirnya. Betul. Ya, itu ya. Jadi kalau dibilang halu ya, saya bukan yang mimpi saya itu tiba-tiba pindah dari kota Jakarta ke kota Bandung cuma dalam waktu semalam gitu loh. Nggak kayak gitu. Apalagi naik kendaraan yang kayak di film-film Harry Potter itu loh, yang kepalanya badan ke atas itu manusia, ke bawahnya kuda gitu, ada sayapnya. Itu nggak kayak gitu. Makanya saya waktu kecil kok nonton Harry Potter, nonton Narnia itu kok kayak familiar ini. Oh, ternyata ini wujud aslinya luar biasa. Bisa digambarkan ternyata luar biasa. Karena gini Joseph, satu hal ya, mereka nggak bisa bedakan mitologi itu adalah apa. Peristiwanya diisrokan baginda Rasulullah. Masa Centaurus bisa berhubungan dengan Muhammad? Mitologi Yunani nggak nyambung kan? Mitologi Yunani jauh lebih kuno lagi malah. Beneran. Nyambung nggak? Itu. Betul. Nah, itu nih yang ngomong halu ini udah naik, namanya Dodi. Shalom Dodi, selamat malam. Malam, Dari Islam atau dari Kristen? saya Islam. Nggak bisa open cam? Gak bisa. Ya udah, saya mau ice breaking dulu karena saya agak pegel. Ice breaking nggak apa-apa? Kamu tahu ice breaking kan, biar nggak tegang-tegang. Lanjut. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Apa? Loh, kok saya disamakan sama Nabi Muhammad? Persamaan nggak ada, perbedaan nggak ada, misalnya kayak gitu. Ya udah tinggal jawab, ada atau enggak?
Nanya Persamaan dan perbedaannya apa? Persamaannya, saya sebut perbedaan dulu ya. Perbedaannya, jumlah followers kamu itu lebih sedikit dengan jumlah pengikut Baginda kamu. Nah, persamaannya apa? Walaupun beda jumlah followers, followers kamu lebih dikit daripada Baginda, tapi sama-sama kalian itu nggak tampil wajah, nggak kelihatan mukanya. Saya harap teman-teman yang di bawah nggak bosen ya dengan Joseph selalu tebak-tebakan yang simpel dan sederhana ini. Harusnya mereka bisa tahu ya. Karena itu termasuk hal yang istimewa loh. Harus bangga. Oke, silakan. Silakan bro. Jangan lama-lama ya karena kamu nggak bisa buka kamera. Biasa kalau orang nggak buka kamera saya turunin. saya boleh nanya kan? Boleh satu aja karena nggak buka kamera. Ketentuannya begitu. Dan Oke. jangan berpolemik. Siap. Jadi kalau ke gereja itu, ya kan? Wanitanya kok pakai baju batik, rok pendek. Itu kenapa tuh, Bro? Baju batik rok pendek wanita itu mah ODGJ lu lihat di pinggir jalan. Waduh parah nih Islam udah kagak bisa bedain ODGJ dan sama orang waras. Dipikir sama kali sama dia. Wah parah. Saking samanya pikiran mereka tidak bisa membedakan ODGJ dengan orang waras. Mana ada wanita pakai batik, pakai celana pendek? Mana ada? Wanita pakai kabaya itu sudah pasti otomatis terusannya kain panjang gitu loh. Gak ada. Logikanya ya, atasannya formal, di bawahnya nggak formal, nyambung nggak tuh? Gak nyambung. Makanya Nggak jangan nyambung, mengarang ya? cerita. Nanti kalau kamu mengarang cerita di sini di temanya dirubah jadi bukan tanya saya atau Yesus Allah tanya saya temanya. Temanya mencari nabi ke-26 karena nabi ke-25 kalah halu daripada kamu gitu. Halusinasi kamu tuh berlebihan. Nuduh orang halu kamu lebih halu. Cerita buat-buatan. Kamu nggak usah ngomongin pakaian ke kami. Kamu ke Ka'bah saja kamu nggak pakai sehelai ke pakaian pun. Desek-desekan mau saya tampilkan itu. Kalau sudah desek-desekan, ketarik-tarik mukenanya, kain ihramnya copot-copot, nggak pakai selai pakaian pun, ngurusin pakaian orang. Ya, Dik, makanya waras sedikit, Dik, ya, jangan halu. Pertanyaan gitu-gitu aja, ngurusin pakaian, ngurusin ini, ntar giliran dibalikin yang pakaian tertutup ternyata berbuat jahat, nanti bilangnya itu oknum. Jo, yang saya heran ya, atasan baju formal, baju rapi, yang di bawah celana pendek. Nah orang ini mau kerja, mau masang tenda, masang apa nih? Ya jadi juga Aduh. aneh. Jadi juga aneh. Mereka bilang katanya kalau pakaian tertutup itu artinya mereka lebih alim. Padahal mereka kalau misalkan melihat kasus ada orang-orang berpakaian alim yang mereka klaim itu pakaian agama, mereka melakukan tindakan kriminal. Mereka paling depan membela itu pakaian, itu oknum, itu bukan kami, itu jangan salahkan ajarannya, cengeng. Giliran ada orang berpakaian terbuka, oh itu pakaian terbuka, oh itu Islam. Dah, saya bingung kalau ngomongin kalian, saya bingung mau gimana lagi, mau berbicara pakai bahasa apa lagi, kalian tuh nggak ngerti, otaknya nggak jalan gitu. Makanya saya bilang, kepala itu fungsinya di atas, bukan dibentur-benturkan kepala. Saya nggak pernah melihat tuh orang-orang dibenturkan kepalanya itu dapat inspirasi yang bagus ya. Shalom, Saifud. Selamat malam. Selamat malam. Joseph. Selamat malam. Ya, silakan dibuka kameranya, Pak. Nggak bisa, Sep. Nggak bisa, kenapa nggak bisa? Ngelihat kubisnya kamu. Nggak nyambung, Pak, sama kayak ajaran Bapak, nggak ada yang nyambung dengan akal logika. Silakan dibuka kameranya. Kayak setan kamu, Sep. Saya kayak setan begini kelihatan. Yang nggak kelihatan lebih kayak setan dong berarti. Kayak Kamu setan, sama hidungan kamu, iya nggak kelihatan kan? Nah, lebih setan daripada yang kelihatan dong berarti. Oh iya, katanya yang energinya rendah katanya bisa terlihat setan. Berarti yang nggak kelihatan itu energinya tinggi setannya. Berarti itu junjungan kamu sama kamu. Jojo, orang tadi itu masuk ini loh, bro. Apa Guinness Book World of Record. Kenapa tuh? Sebelum 10 detik sudah kejang-kejang. Iya, jadi bukan saya yang kejang-kejang, mereka yang kejang-kejang loh. Saya nggak kejang-kejang. Masuk loh itu, rekor muri loh itu.
Iya, saya cuma minta buka kamera, saya nggak minta kamu untuk membelah bulan karena sulit ya. Yang jadi junjungan kamu aja nggak mampu membuktikan membelah bulan, apalagi kamu yang bukan siapa-siapa ya. Minta buka kamera sama sulit juga ya, memang sama-sama sulit dua-duanya. Nggak nampak wajahnya. Jangan marah loh, emang nggak kelihatan kok bagaimana ya. Saya nggak ada ngomong kasar ya, beda sama ini polemikus-polemikus di luar sana ya. Shalom manusia hina, selamat malam. Selamat malam, Joseph. Selamat malam, bro. Dari Islam atau dari Kristen? Islam. Silakan buka kamera, bro. Gak Saya bisa, nggak Mas sam- Joseph. Oh, Belum nggak nyampe. Bisa kok, saya sudah bisa undang kamu untuk buka kamera. Jangan berdusta, kamu ini sudah menghujat Nabi loh levelnya. Saya kasih tahu teman-teman kenapa dia menghujat Nabi levelnya. Pertama, dia juga mau menyamakan diri sebagai Nabi tidak terlihat mukanya. Yang kedua, dia memakai gelar Nabi pada nama akunnya. Gitu loh, maksud saya ini kan gelar Nabi yang sangat mulia, kenapa harus kamu pakai? Kamu tuh sudah keterlaluan loh menghujatnya loh, lebih parah dari Joseph loh dari tadi. Coba bener nggak teman-teman? Ini lumayan parah loh. Masa gelar Nabi satu-satunya gelar untuk Nabi malah kamu pakai sebagai nama akun TikTok kamu? Yang bener aja kamu. Hei, gimana bisa buka kamera? Halo. Ini live nggak benar-benar, orangnya nggak ada yang benar. Udah ya, kita lanjut lagi. Duh, pada takut buka kamera di roomnya Joseph. Padahal cuman buka kamera ya, saya nggak minta yang lain. Oke, kita lanjut ya. Shalom, merpati terbang, selamat malam. Malam. Iya, dari Islam atau dari Kristen, Pak? Dari Islam. Berpikir lama untuk mengatakan Islam, apakah sesulit itu untuk mengakui Islam sebagai agama? Sesulit atau semalu itu? Silakan mungkin boleh dimatikan salah satu device-nya atau nggak usah pakai headset atau apapun itu karena mantul suara saya. Dan minta tolong untuk buka kamera ya sekalian ya. Ya iya, saya ngomong kayak gitu kan pantas. Teman-teman kalau ditanya Joseph Kristen atau Islam ya, saya jawab Kristen. Nggak pakai nunggu lama, nggak pakai mikir-mikir gitu. Orang kalau ada nya itu berarti antara mikir karena malu untuk mengucapkan atau memang dia tidak berani atau memang ada sesuatu yang ganjal gitu. Makanya pakai kata gitu. Itu loh. Makanya saya tanya untuk make sure aja, untuk memastikan aja biar sama-sama enak gitu loh. Jedanya cukup lama soalnya tadi lebih dari 3 detik. Silakan merpati terbang, dibuka kameranya. Halo. Ini 1.300 orang tuh nonton menunggu-nunggu diskusi yang berkualitas. Setelah sekian lama Joseph nggak live, malah datangnya orang-orang yang seperti ini. Membuat waktu banyak terbuang dan juga menghambat gitu loh. Kan saya sudah bilang, turun 1 berarti kamu sudah tahu. Saya punya SOP yang paten. Buka kamera, silahkan berbicara. Kalau kamu ngajak debat, saya terima, silahkan. Tanggung resikonya sendiri. Kalau kamu hanya sekedar bertanya, dalam nama Tuhan Yesus, saya dan Frater Abana akan bantu jawab semampu kami. Ya, kalau kami tidak bisa, kami akan jujur. Kami bilang, kami belum bisa menjawab karena kami belum mempelajari. Seperti itu. Lebih baik jujur daripada berdusta dalam 3 hal, apalagi lebih. Ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan ajaran itu pasti. Jika ia katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya gitu. Oke teman-teman Islam, jadi sudah tahu ya ketentuannya semudah itu. Tidak perlu sulit ya. Shalom Hasbullah, naik lagi silakan. Kenapa tadi? Jadi tidak ada yang beda. Silakan bro. Ini belum 1 hari loh ya. Iya. Belum 1 hari loh ini. Karena dia make sure, karena ada seseorang, karena mungkin Bang Hasbullah ini pikir Yesus itu sama seperti Allahnya. Dalam surah Al-Baqarah itu kan nunsiha, bahwa Allah membatalkan dan mengganti ayat. Jadi Allah dalam satu peristiwa itu bisa
menurunkan ayat dan tiba-tiba membatalkan dan menggantinya gitu. Kalau Yesus itu ya kalau sudah ngomong firman-Nya itu iya dan amin, nggak bakal berubah-berubah gitu, konsisten artinya gitu loh. Ya silakan. Silakan Bang. Siap. Oh kalau ada yang nanya tadi ayatnya ayat apa Al-Baqarah ayat 106 ya. Iya. Manansah min ayatin dan seterusnya saya nggak begitu ingat, tapi di situ dikatakan ayat mana saja yang kami menasahkan, yang kami jadikan manusia lupa kepadanya. Nah itu Allah kamu itu seperti film Harry Potter, tau nggak? Ada mantranya obliviate, jadi bikin lupa. Nah itu. Masa menurunkan firman tapi dibikin lupa manusianya? Kalian selalu membanggakan suatu dalil dalam Al-Quran. Ketika Allah menantang orang-orang kafir dan berbicara melalui Muhammad, buatlah ayat yang sebanding. Gak usah ayat sebanding, kamu aja sama seperti mahasiswa seperti saya, perlu banyak revisi. Ya, mengerjakan sesuatu, menulis sesuatu, menyatakan sesuatu, itu masih perlu revisi. Revisiannya kagak dibenerin. Ya, cuma ditempel plak gitu. Itu dalam Al-Baqarah 106. Silahkan baca tafsirnya. Saya sudah menyebutkan dalil yang bilang penistaan, saya bingung penistaan di mana, itu ada dalilnya kok. Ya silakan, Bro Hasbullah. Saya skripsi sih, ada revisi-revisi. Nah itu dia, makanya kayak skripsi kan ada revisi-revisi, diganti, dibatalkan, diganti, dibatalkan. Nah yang anehnya, yang revisi itu adalah kami orang-orang yang memang jauh dari kata sempurna. Tapi yang jadi masalah adalah yang direvisi ini salah satu eksistensi yang mengklaim dirinya maha teliti. Salah satu dalilnya dalam surah Hud ayat pertama. Ya, di situ diturunkan bahwa dijelaskan bahwa Al-Qur'an Alif Lam Ra, Al-Qur'an diturunkan dengan sedetail-detailnya dengan ayat-ayat yang jelas dan menjelaskan sesungguhnya Allah maha teliti dan maha bijaksana. Kalau maha teliti harusnya Al-Baqarah 106 itu nggak usah dipakai lah. Masa iya seseorang yang maha teliti harus diganti-ganti ayat-ayatnya, firman-firmannya. Beda dong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berfirman loh, dalam Alkitab tercatat, langit dan bumi berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya apa? Perkataan Yesus itu tetap sama, tidak akan berubah. Makanya dalam Ibrani 13 ayat 8 tadi sempat saya mention, Tuhan Yesus tetap sama, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Begitu bro. Semua Tuhan berfirman, Mas. Kenapa? Semua Tuhan pasti berfirman. Semua Tuhan pasti berfirman, hanya Tuhan-Tuhanan yang tidak mampu menyatakan firman-Nya itu kekal. Ya. Sudah baca satu Al-Quran. Udah baca, kenapa? Lah buktinya dari tadi saya full dalil, ketika saya menyebutkan Allah kamu, saya full dalil kan. Ada nggak kira-kira saya mengada-ngadakan sesuatu tanpa ada dalilnya dari tadi? Nggak ada. Dulu sampai sekarang itu nggak ada perubahan. Zaman dulu sekarang tidak perubahan. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kalau zaman dulu sampai sekarang nggak ada perubahannya, memang zaman dulu Al-Quran sudah ada tanda bacanya, sudah ada fathah, sudah ada tumah, sudah ada fathatain, ada kasratain. Ada nggak? Ayo, Hasbullah. Ini saya paling suka nih bagian ini. Kalau kamu nggak bisa jawab, keterlaluan loh. Ada nggak perubahannya? Di zaman dulu memang Al-Quran itu sudah ada tanda baca seperti yang kalian pakai sekarang. Arabnya tuh nih kayak gini, maksud yang saya nih kayak gini nih, Arab gundul. Zaman dulu Arab gundul atau sudah ada tanda baca yang mudah dibaca. Itu dinamakan sudah termasuk perubahan loh. Kalau memang itu termasuk perubahan, gugurlah argumen kamu bahwa Al-Quran ternyata juga berubah. Mas tahu Al-Quran itu diturunkannya bagaimana? Oh bagaimana tuh? Ya secara berangsur-angsur, artinya bertahap. Bertahap, oke. Dari kejadian-kejadian. Angsurannya Al-Quran itu sama nggak dengan angsuran bank? Bukan angsuran. Oh, katanya berangsur-angsur. Jadi kalau berangsur-angsur dicicil, ya kenapa dicicil? Kenapa nggak sekarang brek gitu? Kenapa harus dicicil? Ya tergantung kejadian, tergantung kebutuhan. Dari misalkan dari zamannya ini harus begini dalilnya. Kebutuhan kalau nggak. Coba. Oke. Sekarang saya suaranya dulu, iya. Bro Hasbullah. Oke, sekarang saya uji ya, Hasbullah ya. Uji simpel aja sih. Ini simpel. Kamu tahu pernah mendengar pengertian tentang makiyah dan madadiyah? Ya. Nah, makiyah itu apa, madadiyah itu apa? Makiyah
surat yang diturunkan di Mekah, Madaniyah. ya di Madinah suratnya. Syarat-syarat menentukan surah ini Makkiyah atau Madaniyah apa? Syarat, kan pasti ada syarat tuh. Mengapa ini disebut Makkiyah? Mengapa ini disebut Madaniyah? Kan ada ini ya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya suratnya. Bukan cuma lokasi, ada dia. Ayo. Bukan cuma lokasi loh ya, bukan lokasinya cuma di Mekah atau di Madinah, bukan cuma itu. Ada syarat lain. Ayo. Kalau kamu bisa mengatakan Quran itu sampai sekarang tidak ada yang bisa mengubah. Iya, tadi sudah berangsur. Jadi berangsur-angsur. Jawabanmu berangsur-angsur surah ke surah lain itu. Kan nabi saya kan nggak bisa baca waktu itu. Iya, saya tidak tanya tentang nabimu bisa baca atau tidak. Yang saya pertanyakan, kamu kan mengatakan berangsur-angsur. Berarti dari satu surah ke surah yang lain itu punya posisi, betul? Tahu nggak bapak pertama yang diturunkan? Ada empat versi ya, menurut 4 mazhab. Ada 4 versi. Ya. Surat Al-Alaq, tahu nggak? Ya, surah Al-Alaq. Betul. Yang kedua apa? Itu kan baca. Nah, urutan dulu. Kita berdasarkan urutan dulu. Turunnya surah, setiap surah. Ada 4 mazhab loh ya. Dari 4 mazhab ini sepakat nggak mereka? Pasti nggak sepakat. Pasti nggak akan sepakat. Karena apa? Dari Madaniyah dan Makkiyah itu sudah berbeda. Mohon maaf, saya ngerti. Nah, oke, kalau kamu punya urusan ya urus dulu lah. Oke ya, ini saya pikir turun dulu aja ya, bom-bom waktu. Jadi kalau misalkan ngomongin angsuran itu, kalau misalkan kamu ngangsur 10 tahun aja sudah dapat rumah di BSD loh. Ngapain kamu nunggu ngangsur cuman karena firman Allah kamu harus nunggu 23 tahun, lebih lama cicilan kitab kamu daripada rumah ya. Dapat rumah lumayan kan? Karena gini ya, Jo ya, saya ada satu literasi bagus. Jadi ada beberapa teori-teori yang mengatakan itu Makkiyah atau Madaniyah itu nanti ada 4 teori. Selain dari pendapat menurut 4 mazhab. Ada banyak versi ya. Turunnya setiap surah itu. Urutannya pun beda-beda. Beneran? Oke. Ya. Saya ada bukunya dan saya sampai sekarang masih simpan e-book itu. Dan itu dikeluarkan dari mana? Dari para Madinah. Bagus. Oke, lanjut dulu. Thank you, brother. Itu tambahan nanti biar literasi itu biar nanti kita bukakan kepada mereka yang ini, ya. Oke. Salve, shalom, Nat. Selamat malam. Salam Joseph. Aku mau nanya nih, tapi bukan Alkitab ya. Aku dengarkan Joseph dari seberang ya. Jadi aku mau pengen tanya. Sebenarnya udah nanya ke orang-orang sih, tapi aku belum puas jawabannya. Apa tuh namanya? Kenapa surat-surat dalam Al-Quran itu kebanyakan nama-nama binatang ya? Saya tanya siapa yang nurunkan aja siapa? Tidak ada penjelasan detail. Kau mau tahu nggak kenapa tidak bisa terjawab oleh orang-orang yang masih di ajaran yang sana? Saya yang sudah murtad aja nggak ada. Ada dalam dalilnya Al-Maidah 101. Tapi saya nggak mau jawab. Saya tahu jawabannya, tapi bukan maksudnya saya nggak mau ya. Gini, saya lebih milih untuk tidak menjawab karena saya pikir selama masih ada mereka di muka bumi ya suruh mereka yang jawab. Kenapa? Karena keenakan mereka dong. Mereka tidak punya kemauan untuk memberikan jawaban, sementara mereka terus-terusan bertanya. Apakah kakak sudah mencoba untuk bertanya? Sudah sih, tapi jawabannya kurang apa ya? Kurang masuk akal gitu. Terus ada yang nggak tahu banyaknya. Masuk akal. Saya tanya ke yang lain, banyak yang nggak tahu gitu. Nah, iya, saya juga bingung kenapa ada sapi betina, kuda perang, laba-laba, pintu-pintu, bilik-bilik, kursi, apalagi banyak lebah, banyak kok. Bingung saya juga, tanya aja sama mereka. Iya, saya penasaran soalnya. Nah, mungkin kalau saya jawab nanti ada semut ya dan seterusnya, itu banyak loh. Nggak tahu saya urusannya apa dengan firman Tuhan ya. Kalau kita kan jelas ada Injil Matius, Injil Markus gitu kan.
dan ada perikopnya. Nah, kalau misalkan menamakan sesuatu sesuai dengan judulnya, itu kan harusnya sesuai isinya gitu kan. Ini enggak, Iya. sapi betina tentang apa? Semut malah tentang apa, ya kan? Surah Ikhlas tentang apa? Setahu saya selama kita menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau kita berbicara, ya karena itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia, kita yang Kristen pun pakai, kalau kita ngomongin ikhlas itu tentang hati kita, rela atau tidak. Kalau kita ditanya ikhlas atau enggak, itu berbicara mengenai kerelaan hati, betul nggak? Nah, di mereka itu jadi nama salah satu surat, dan artinya pun jadi kata tauhid. Saya bingung, ikhlas jadi tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Sejak kapan ikhlas artinya esa? Jadi kalau ditanya ikhlas nggak kamu, esa nggak kamu, gitu. Itu hal-hal yang sebenarnya dipikir sepele, tapi memang itu adalah salah satu pertanyaan yang harusnya mereka bisa jawab. Tapi ya sudah ya, off the record, karena memang sekali lagi selama masih mereka di muka bumi harusnya mereka punya jawaban. Kita tunggu ada yang berani naik gak gitu ya Kak Nat ya. Kita akan simpan pertanyaan itu ya. Oke. Makasih ya Joseph ya. Terima kasih juga Kak Nat. Tolong Tuhan Yesus memberkati. turunkan ya. Oke. Shalom. Salam. Ya, kita lanjut. Pemahaman kamu aja. Oke, Ojeng. Pak Ojeng, kamu naik ya. Kita lanjut. Taman Safari juga ada, ya itulah mereka. Bang Hasbullah, kalau misalkan naik turun saya nggak naikin lagi ya, karena buang-buang waktu. Oke, kita lanjut. 1.300 orang ini nggak ada yang Kristen kah? Nggak ada yang Kristen, nggak ada yang Islam kah? Kristen semua kah? Jadi kalau di roomnya Bang RK, saya kalau nebeng roomnya Bang RK itu saya kan juga puji Tuhan dipercaya untuk jadi moderator ya di sana ya. Saya selalu perhatikan loh, selalu ada 6, 9, 10, paling dikit tuh 6, 8, 7 gitu. Di room Joseph tuh cuma 1, itu pun yang akun fake, akun bodong gitu. Loh, mereka nggak berani, kenapa ya? Ini bukannya NPI atau misalkan disebut sebagai sombong, enggak ya, cuman saya bertanya-tanya aja. Saya tuh sama Bang RK, sama apalagi kalau misal sama Frater, saya nggak ada ilmunya, dalam artian saya kan awam gitu ya. Kalau misalnya ngomongin Joseph beraninya sama yang awam, masalahnya saya awam gitu loh. Saya bukan sekelas Romo, pastor, apalagi katekis. Enggak, saya itu awam, saya masih muda. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka aja sering bilang saya bocil kok. Terus kamu takut sama bocil? Ya, saya bocil, saya awam. Jadi nggak usah takut lah ya. Silahkan naik. Shalom, manusia hina. Selamat malam. Selamat malam, Joseph. Ya, silakan dibuka kameranya, Pak. Sudah gue bilangin nggak bisa, Joseph. Aku takut sama jenggotmu itu loh. Nggak ada urusan sama jenggot saya. Kamu takut sama jenggot saya atau kamu takut bahwa kamu menyamakan diri dengan nabi kamu? Karena kamu menyandang gelarnya, tetapi kamu nanti akan terlihat wajahnya gitu loh. Lebih mulia kamu dong dengan junjungan kamu. Junjungan kamu dengan gelar yang sama dalam nama akun kamu nggak terlihat juga wajahnya gitu kan. Kamu takut kesaing. Iya, di mute, soalnya nggak guna. Buat apa kamu naik? Ya, yang berguna sedikit ya. Jangan cosplay jadi orang yang kalian ikuti. Oke? Kita lanjut ya. Bang Joseph wajib on cam. Iya, ini saya selalu minta untuk on cam kok. Salam, Ucok. Selamat malam. Iya bang, selamat malam bang. Dari Islam atau dari Kristen, Ucok? Dari Islam. Dari Islam. Nggak bisa buka kamera ya? Sudah, saya kesempatan untuk bertanya satu persoalan ya. Oke, satu saya tanya bang. Yang berpolemik. Aku mau tanya, mengapa gereja menghalalkan perkawinan sesama jenis? Gereja mana? Sebutkan. Gereja mana? Sebutkan. Ya, negara orang putih banyak menghalalkan. Negara orang putih mana? Negara orang putih itu banyak. Kalau misalkan banyak, saya minta sebutkan satu. Kalau saya nggak silap di Australia ya. Di Australia bagian mana? Australia itu negara bagian mana? Kita Google sih bang, di TikTok. Oh Google, banyak. kamu lebih percaya otoritas Yahudi, kaum kafir Zionis laknatullah yang kamu kafir kutuk-kutuki itu daripada Allahmu sendiri yang telah menurunkan Al-Quran. Capek-capek nurunin Al-Quran 23 tahun, 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, digenapin jadi 23 tahun, kamu lebih percaya buatan orang Zionis. Oh ya bagus, nggak apa-apa. Nanti kamu selesai menemukan yang kamu cari di Google, jangan lupa kamu bilang Sodaqallahul azim. Jawablah, mengapa? Saya mau jawab gimana? Jangan ngada-ngada. Saya juga bisa bilang masjid itu ada yang mengakui bahwa mereka menerima kaum sesama jenis. Nggak jelas kamu itu. Udah dibilang jangan sok keras kamu. Jangan sok keras, kamu nggak bakalan lebih keras daripada batu yang kamu impi-impikan itu loh.
keras itu sampai terbanting jadi 7 serpihan kecil itu masih keras loh itu istilahnya ya. Jangan sok keras lah ya. Gimana sih? Sudah saya bilang jangan berpolemik. Nggak masalah kamu bilang menghalalkan sama jenis, saya mau sebut nama gerejanya apa supaya kita bisa telusuri. Ya. Jangan kamu nanti juga menutup mata kalau misalkan saya tampilkan ada imam masjid yang baru-baru saja kemarin dihilangkan nyawanya karena secara publik mengakui sebagai imam yang mengakui dirinya terbuka untuk kaum seperti itu. Dan jangan lupa calon wali kota New York itu terbuka loh sebagai untuk mendukung kaum LGBT padahal dia Islam garis keras ya. Kamu tahu dia dari partai apa? Kalau saya ngomongin politik kelar kamu nggak bakal ngerti. Dia dari partai Demokrat loh. Di Amerika, Demokrat itu salah satu partai yang mendukung hak-hak kaum sejenis. Itu yang berseberangan dengan gereja Katolik loh. Kalau kamu pengen tahu. Nah itu Islam. Itulah luar biasa. Nikmati kalian. Kalau ngomongin sesama jenis itu nggak bakalan habis, apalagi kalau kita buka ada hadis yang sahih bagaimana baginda kamu mengulum lidah. Sebenarnya kalau misalkan lihat-lihat teman-teman apologit lain membuka itu, wah mereka berani banget. Kalau saya ngeri, bukan ngeri takut ditangkap atau apa, ngeri saya jadi apa? Jadi terpengaruh gangguan jiwa gitu, jadi keikutan yang sedang dibicarakan gitu kan. Jadi takut ya. Yang dipikir itu kalau teman-teman belajar secara psikologis coba tanya, itu bisa berpengaruh loh. Makanya saya bilang jangan sering-sering bahas mereka lah. Itu kalau misalnya bahas mereka itu bisa berpengaruh loh. Gangguan jiwa, psikis. Makanya saya itu kan ambil rehat itu selain berdoa, selain juga mengejar cita-cita dan seterusnya melanjutkan studi, itu juga saya untuk rest ya. Tidak membahas mereka itu loh, berpengaruh loh. Coba teman-teman ada yang di dunia medis itu berpengaruh loh kalau ngomongin mereka, ya. Gitu. Jadi gini ya, ingat sendiri bahwa pemerintahan kami tidak pernah bahwa pemerintahan luar sana itu terlepas dari agama. Kamu harus tahu Australia itu nggak ada hubungannya dengan khilafah dalam kekristenan, dalam sudut pandang Islam seolah-olah karena orang Australia yang memimpin orang Kristen, misalkan katakan ya perdana menterinya orang Kristen berarti dia memimpin secara Kristen, nggak juga. Jadi jangan seperti itu, beda dengan negara ini ya. Nanti kalau saya ngomong nanti ini. Tapi kalau kamu ngomongin soal politik kamu harus siap ya. Kalau kamu cuman baru tahu kulit luarnya doang, mending kamu diam. Oke, bro? Ya, lagian jangan ngomongin politik lah. Kalau ngomongin politik habis kamu ajaran kamu kalau ngomongin politik ya. Oke, siap. Teman-teman Islam, kita ngomongin tentang keilahian Yesus Kristus yang kalian tidak pernah bisa bantah dari semenjak saya mulai mengudara di TikTok. Ya, bahasanya mengudara ya. Semenjak saya live di TikTok ya, 2 tahun yang lalu. Tidak pernah ada yang bisa membantah keilahian Yesus. Mau Nandar, mau Zuma, mau Yusuf PI itu tidak yang bisa bantah. Mau Kores, mau Uniriva itu tidak bisa bantah. Apalagi Kores dan Uniriva yang suka ngutang. Jangan dibicarakan lah mereka. Malu nanti sama utang-utangnya. Uniriva memang agak mendingan. Utangnya lunas H+2 setelah debat. Itu pun hanya secuil screenshot. Kalau Kores sampai dengan detik ini datanya masih ngutang. Saya pikir saya aja yang diutangin aja lupa. Apalagi dia yang... saya aja yang ngutangin aja lupa. Ya, apalagi dia yang diutangin sama saya ya. Lupa pasti. Ya, jadi kalau mau bahas nih keilahian Yesus itu sebab kalian menghindari kan pembicaraan ini. Karena kan saya bisa nyebrang dari Alkitab ke Al-Quran kalian untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Simple, sederhana. Saya nggak perlu mengkorek-korek kitab kalian, nanti kalian bilang penistaan. Saya hanya cukup minta kalian buka dalam surah Al-Quran kalian. Di situ tertulis bahwa Allah kalian melarang kalian untuk memaki sesembahan orang lain. Pertanyaan saya, kalau dalam syahadat kalian tidak mengakui ada Tuhan selain daripada Allah kalian, kenapa justru Allah begitu menganjurkan kalian untuk melarang memaki sesembahan ilah atau Tuhan lain? Berarti secara nggak langsung Tuhanmu itu mengakui ada Tuhan lain. Dan di poin yang sama, di ayat yang sama, Tuhanmu itu adalah seseorang yang pengecut. Mohon maaf, kenapa? Karena dia takut ketika kamu menista sesembahan orang lain, ditakutkan orang tersebut akan memaki ilah kamu lebih parah dan melampaui batas. Itu isi ayat tersebut. Itu ada kontradiksi loh. Artinya ada kemungkinan bahwa ilah kamu begitu takut. Beda sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah melarang adanya makian, cacian. Malah Tuhan Yesus menguatkan pengikutnya dengan mengatakan apa? Sebelum dunia membenci kamu, Dia telah terlebih dahulu membenci aku. Yesus itu sekalipun kamu katakan sehina-hinanya manusia, Yesus masih berani menghadapi segala macam siksaan, penderitaan, hinaan. Ya, kenapa? Karena saya selalu bilang, orang yang punya kuasa,
orang yang punya jabatan, orang yang punya kekayaan, sekalipun dia direndah-rendahkan, dia tetap punya kuasa, dia tetap punya jabatan. Kamu lihat, orang-orang yang memang dari sananya itu yang disebut dengan istilahnya old money, mau kamu sebut dia, gaya pakaiannya kayak gembel, dia lebih kaya daripada kamu. Betul nggak? Itu analogi yang simpel dan sederhana. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus direndahkan serendah-rendahnya sekalipun dia punya kuasa. Makanya ketika Tuhan Yesus ditawarkan untuk dibebaskan oleh Pontius Pilatus, Tuhan Yesus katakan, kamu tidak punya kuasa atas apapun atas diriku. Itu loh Islam. Nah itu kan memahami pemikiran komprehensif yang seperti itu tidak akan kalian temukan selama kalian jadi Islam. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena apa yang kalian rasakan pernah saya rasakan. Gitu loh. Jangan tambeng, dibilanginnya. Kamu tahu tambeng nggak? Tambeng itu istilah orang Betawi, kamu tuh susah, ngeyel, bandel. Nah, jadi kalau kamu nggak percaya sama ngomong saya, uji sendiri. Apa yang dikatakan Yesus ketika Yesus menjawab persoalan tentang Pontius Pilatus, ketika Pontius Pilatus, aku dapat membebaskan engkau, Yesus menjawab, engkau tidak dapat berbuat apapun atas diriku. Itu sudah menjadi suatu tamparan telak. Sekelas Pontius Pilatus yang pada saat itu kaisar yang berkuasa, dilepai oleh Tuhan Yesus. Yesus berani bilang, kamu tidak berkuasa atas diriku. Itu artinya apa? Ya Yesus adalah orang yang beneran real punya kuasa, nggak seperti Pontius Pilatus yang hanya sementara kekuasaannya. Paham kamu? Itu sebab Tuhan Yesus ketika ditanya, apakah engkau mengaku sebagai Raja Yahudi? Yesus menjawab, kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Kenapa? Karena Yesus sendiri mau menegaskan bahwa apapun yang berasal dari dunia itu bersifat sementara. Ngerti Islam? Kan itu semboyan kamu. Dunia hanya bersifat sementara, fana. Yaitu Yesus. Yesus yang terlebih dahulu mengajarkan itu. Jadi jangan kamu baru tahu. Itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Ya, seperti itu Islam. Mudah bukan memahami Alkitab yang dari perjanjian lama, perjanjian baru dalam hal yang sepele menurut kalian? Nah, itu makanya kalau kalian mau memahami Alkitab jangan jadi dalam kacamata kalian sebagai Islam. Karena sampai kapanpun tidak akan paham. Ya, saya sudah pernah merasakan. Kalau teman-teman yang kemarin-kemarin datang ragu-ragu, sedang menonton dan belum punya kesempatan untuk naik lagi seperti kemarin, camkan omongan saya. Kalau kamu mau belajar kekristenan, mulailah untuk berhenti berpikir seperti kamu menjadi seorang pengikut junjungan yang ada di tanah Arab sana. Kenapa? Kalau kamu masih berkutat di sana, kamu tidak akan menemukan jalan kepada Yesus. Kenapa? Karena dari sana itu akan memblokade jalan kepada Yesus. Ya iya, kita harus akui. Karena Yesus telah memberikan suatu peringatan bagi kita, termasuk para rasul memperingatkan juga bahwa akan datang guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Bukan hanya di tengah-tengah kita, juga di luar kita. Yesus ingatkan itu. Dan itulah yang berpengaruh pada keselamatan. Itu sebab kalau kamu mau selamat, kamu selain mengikuti Tuhan Yesus, kamu juga berada dalam ajaran yang benar. Karena dalam Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, Islam itu kan sering memegal ayat itu. Seolah-olah kalau nyebut Yesus Tuhan itu nggak akan masuk surga. Kamu juga nggak mikir. Siapa yang berhak untuk menentukan orang di surga dan di neraka selain pada Allah? Makanya saya bilang Yesus itu Allah dari ayat yang sederhana yang sering kalian kutip. Dari yang sering dikutip oleh Zuma, yang sering dikutip oleh Nandar. Coba kamu baca, perhatikan baik-baik. Yesus itu mampu menentukan siapa yang masuk surga, masuk neraka. Siapa selain daripada Tuhan itu sendiri? Siapa selain daripada Allah yang maha adil? Yang mampu menghakimi orang masuk surga atau masuk neraka selain daripada Tuhan. Makanya dari ayat seperti itu saja sudah menjadi bukti sederhana Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus mampu menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Loh, silahkan bantah kalau memang kalian bisa buktikan. Nggak usah jauh-jauh. Junjungan kalian sendiri aja, nabi kalian sendiri aja. Berani nggak? Ada nggak sebutkan dalil bahwa nabi kalian berani memastikan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Tidak ada. Bahkan dalam suatu hadis yang sahih, nabi kalian itu kan di akhir-akhir hidupnya berkata, tapi lambat laun karena kasih anugerah dan tahu bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Tanpa Yesus Kristus kita semua adalah binasa. Kita di dalam agama seberang berapa tuh? 17 rakaat sehari. Belum sholat tahajud. Ada teriak hamdalah. Di dalam hamdalah ada ihdina siratal mustaqim. Setiap hari teriak, tunjukkanlah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi ketika ditunjukkan jalan kebenaran dan hidup, Yesus katakan, Isa masih katakan
bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi ketika ditunjukkan jalan kebenaran dan hidup, kenapa kalian menolak? Seperti itu. Oke, Kang Acuy, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kang Acuy dilawat Tuhan, dijamah Tuhan ya. Haleluya. Entah kapan aku percaya Kang Acuy akan mencari Tuhan. Karena aku percaya Kang Acuy udah merasakan dilawat Tuhan. Amin. Karena tidak ada doa yang kembali sia-sia. Oke, nggak apa-apa. Menghargai Kang Acuy. Kan setiap nabi juga itu kan jalan kebenaran. Oh no. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Jangan katakan nabimu itu Ibrahim, jalan kebenaran. semua karena nabi itu kan jalan kebenaran. ini kalau kamu jangan bilang nabimu adalah menuntun kebenaran. Ketika apakah kamu jangan menutupi pemikiranmu dengan selubung-selubung yang menutupi pemikiranmu. Ketika maaf seseorang yang menikahi anak umur 9 tahun, apakah itu seorang yang menuntun pada jalan kebenaran? Maaf, itu hanya itu. Coba pikirkan dengan pikiran yang netral. Umpamananya akang gaduh murang kali umur 8 tahun dinikahan digauli. Apakah itu seorang tuntunan panutan yang patut kita hargai? Maaf, aku mengumpamakan abang ya, itu terserah. Puji Tuhan bukan ini. Oke host, aku izin turun ya, soalnya aku ada pelayanan. Oh iya, Ya. Kak Rosa. Ya, Ya. Tuhan memberkati Kak. Amin, amin. Aku hanya berdoa untuk Acuy dan sami-sami. Orang Sunda itu kalau di dalam kami penginjilan itu suku yang terabaikan. Makanya mereka itu punya prinsipnya garis keras. Tapi aku percaya karena kami punya misi di dalam pelayanan itu mendobraknya dengan apa? Dengan doa. Haleluya. Karena mereka masih tertutupi dengan ya satu okultisme, agama, roh kepercayaan, nenek moyang, dan mistis-mistis mereka yang masih pegang, itu yang harus didobrak oleh pendoa. Puji Tuhan, namun aku percaya suku Sunda sedang dilawat Tuhan. Haleluya. Aku sukacita hari ini ketemu Kang Acuy. Ini bukan kebetulan, saya merasa Tuhan melawat dia. Entah kapan aku percaya dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan dia percaya Ihdinas siratal mustaqim hanya Yesus Kristus. Amin. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam nama Yesus. Kasih pencerahan aja Bang. Ya, karena saya ada pelayanan, saya minta maaf. Tuhan berkati ya semuanya. Ya, Tuhan memberkati. Shalom Kak Ros. Shalom. Ya cuy, Nabi, ya, Nabi itu nggak punya otoritas atas surga. Dengar baik-baik ya. Tidak ada satupun nabi di dalam Alkitab kami yang punya otoritas atas surga kecuali Yesus. Gak ada. Makanya hanya Yesus yang bisa berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Adakah nabi yang bisa bersuara seperti itu cuy?